Saya bisa lebih mengasah daya ingat saya. Jadi kalau habis dikasih pelajaran dari dosennya, saya bisa mengingat lagi dari rumah. Saya pelajarin lagi sampai saya bisa dengan lancar. Bina Cita adalah sebuah lembaga pendidikan informal yang membantu anak untuk cerdas secara emosional, intelektual, dan spiritual. Batu TV. Ada sebuah petilasan di desa Sumberingin, Malang Suko, Kabupaten Malang, yang ramai dikunjungi orang. Warga percaya inilah petilasan Ki Abu Nawas. Konon dia adalah kepala desa, sekaligus pembuka desa pertama Sumberingin. Ada sebuah mata air di dekat makam yang sering disebut dengan pemandian Sumberingin. Tempat ini dipercaya sebagai tempat pertapaan Adipati Mataram yang mengasingkan diri di tempat ini. Bagaimana kisahnya? Dan ada hubungan apa antara Adipati Mataram dan Ki Abu Nawas? Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Ringin Songo, Kecamatan Tumpang, tepatnya di makam Ki Cebong atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Abu Nawas. Beliau adalah seorang pembabat alas di desa ini, dan juga dari cerita yang beredar di masyarakat, beliau adalah sosok yang menemukan sumber ringin, yaitu suatu pemandian yang mana khasiat air yang ada di situ dipercayai dapat menyembuhkan penyakit. Seperti apa kisah sebenarnya? Kita ikuti perjalanan tim Lingkar Misteri pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita berada di makam Ki Cebong atau yang lebih kenal dengan sebutan makam Ki Abu Nawas, Pak Wanto. Pada saat memasuki aurat makam ini, ada hawa seperti apa Pak Wanto yang dirasakan? Hawanya tajam, tapi ada aura-aura yang positif, ya. Saya rasakan sini ada aura positif, dan juga tepatnya perkumpulan aura di sini, ya, bersumber dari arah sumber air yang ada di bawah sana. Assalamualaikum Pak Jito, kami dari tim Lingkar Misteri pada malam hari ini datang ke sini untuk melihat kisah yang ada di makam ini, cerita tentang makam Ki Abu Nawas ini. Pak Jito sudah berapa lama Pak jadi juru kunci di sini? Kalau jadi juru kuncinya istilahnya dalam kepengurusan makam Ki Abu Nawas baru 1 tahun, tapi saya bertempat tinggal di sini mulai tahun 86. Biasanya tempat ini ramai dikunjungi pada saat-saat seperti apa Pak Jito? Biasanya malam Jumat Legi. Ya, ada saja yang istilahnya apa ya, kirim doa ke sini, atau tujuannya saya sendiri tidak tahu persis. Selama menjadi juru kunci dari makam Ki Abu Nawas ini, ada cerita-cerita yang pernah dialami oleh Pak Jito atau mungkin warga sekitar sini terkait dengan keberadaan makam ini? Keberadaan makam ini sebetulnya ya dari Mbak Abu Nawas ini selaku murid
dari Mbah Ahmad Kubro yang sekarang makamnya di Mbiting, Lumajang. Kemudian karena dia patuhnya pada guru, dia diangkat menjadi menantunya dan disuruh untuk melanjutkan babat alas di Desa Wringin Songo ini. Yang awalnya cerita orang tua itu babatannya Bunder, sehingga diberi nama Desa Bunder. Kemudian setelah ditemukan ada sumber di sini, di bawah ini, di bawah pohon ringin besar, sehingga namanya diganti dengan Dusun Sumberingin. Dan Mbah Bunawas ini juga merupakan kepala desa yang pertama, yang SK-nya sekarang pun yang aslinya itu masih ada. Masih tersimpan. Iya, masih tersimpan dari pengangkatan Gubernur Belanda pada tahun itu ya. Untuk warga sekitar sini pernah ada mengalami hal-hal kejadian-kejadian mistis yang berkaitan dengan keberadaan makam ini serta Sumberingin yang ada di bawah itu? Kalau kejadian yang istilahnya kejadian negatif tidak ada. Masalahnya setiap tahun sekali, setiap tanggal 3 Rajab kita peringati sebagai hari kematian Mbah Bunawas. Dan barusan ini juga cukup ramai, kita mengundang Gus Ali Mustafa untuk mengadakan pengajian di sini malam minggu kemarin itu. Terima kasih banyak informasinya Pak Jika. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, pemirsa, saat ini di sebelah saya sudah hadir Bu Ulin Nikmah. Beliau adalah lurah dari Desa Ringin Songo, Kecamatan Tumpang ini. Ibu, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam pada pemirsa Batu TV. Di sini Desa Wringin Songo. Di tempat ini adalah tempat makam Ki Abunawas yang pembedah Desa Wringin Songo. Orang yang pertama kali ada di Desa Wringin Songo, ini makamnya di samping ini. Kemudian untuk selama ini 1 tahun sekali biasanya diadakan hol Ki Abunawas. Kemarin sudah tanggal 3 Rajab itu diadakan hol Ki Abunawas setiap tahun sekali. Dan ini untuk pembangunan di sini sementara ini adalah swadaya dari masyarakat Desa Wringin Songo. Ini terutama kemarin yang membangun ini adalah Abah Haji Udin untuk seperti keramik dan sebagainya ini yang dibantu sumbangan dari Abah Haji Udin, keramik dan semuanya. Dan ada juga swadaya dari masyarakat Desa Wringin Songo juga untuk tentang setiap tahun 1 tahun sekali juga hol Abunawas itu juga dari swadaya masyarakat Desa Wringin Songo semuanya datang ke sini dengan mendoakan Ki Abunawas setiap tahun sekali. Untuk peran serta dari pemerintah kabupaten sendiri Bu terkait dengan keberadaan cagar budaya ini ada tidak? Atau ada perhatian-perhatian khusus yang diberikan mereka? Untuk selama ini untuk dari pemerintah Kabupaten Malang yang khususnya di makam ini belum ada. Untuk yang pembangunan yang ada di Desa Wringin Songo sudah, seperti misalkan di embung dan sebagainya sudah. Untuk yang khusus di makam ini belum ada bantuan dari pemerintah. Termasuk sumber pemandian yang ada di bawah. Pemandian sumber ringin itu juga termasuk swadaya dari masyarakat Wringin Songo. Juga pembangunan juga hasil dari pengunjung yang biasanya dibuka setiap hari Minggu sekali. Jadi untuk peranan pemerintah sendiri sampai saat ini belum ada ya? Belum ada. Tentu saja kita harapkan sekali peranan dan partisipasi dari pemerintah karena ini merupakan peninggalan dan cagar budaya juga yang harus tetap kita jaga kelestariannya. Terima kasih Bu Ulin untuk waktunya. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ingin membuang waktu, mediumisasi kami mulai. Saat akan kami mulai mediumisasi, ternyata sudah ada salah satu mediator kami yang tidak sadarkan diri. Kami mencoba berkomunikasi dengan makhluk ini. Ngapunten Mbak, kami datang ke sini tidak mengganggu, kami hanya mencari informasi tentang keberadaan Ki Abunawas. Boleh kami tahu Mbak siapa? Aku Prajurit Ki
prajurit Ki Ronggoseto. Prajurit Ki Ronggoseto. Siapa Ki Ronggoseto, Mbah? Ada kaitannya dengan Ki Cebong atau Ki Abu Nawas ini, Mbah? Tidak ada kaitannya. Adipati Mataram. Ronggoseto Adipati Mataram. Siapa namanya? Prajurit. Kenapa? Kami ingin mencari informasi. Ada hubungan apa, Mbak, antara Ki Ronggoseto dengan tempat ini dan juga sumber air ringin yang ada di bawah? Kaitan seperti apa? Tempat semedi. Tempat semedinya siapa? Tempat semedinya Ki Ronggoseto. Jadi sumber air yang ada di bawah itu merupakan tempat semedinya Ki Ronggoseto. Betul. Yang menemukan sumber air itu siapa, Mbak? Mbak Gunawan. Ya. Kenapa Ki Ronggoseto memilih semedi di tempat itu? Aku orang ngerti. Aku mengetotnya. Aku juga. Menjaga siapa, Mbak? Adipati. Adipati Ki Ronggoseto. Kenapa beliau harus dijaga? Lagi senang. Banyak yang tidak senang dengan Ki Ronggoseto. Kenapa? Apa yang dilakukan Ki Ronggoseto sehingga banyak orang yang tidak menyukai beliau? Itu rahasia aku. Gak perlu ngerti. Apa benar cerita yang berkembang bahwa ada petinggi dari Mataram yang lari ke tanah ini karena dikejar Belanda? Ya iku. Siapa, Aku Mbak? ngomong. Jadi yang dikejar Belanda itu Ki Ronggoseto. Jadi Mataram yang susah. Berapa orang dari Mataram ke sini, Mbak? Ratusan. Termasuk Mbak Abu Nawas ini juga, Mbak. Beda loh. Beda. Sudah berbeda. Ya. Berarti lebih dulu ada Ki Ronggoseto, baru kemudian ada Mbak Abu Nawas ini. Ya. Dan Mbak Abu Nawas ini yang menemukan tempat pertapaan Ki Ronggoseto. Ya benar. Tapi aku sing kayak gak kena. Dibuat tidak benar seperti apa itu, Mbak? Banyak yang menyalahgunakan tempat itu. Konco-koncomu. Tolong menjaga no pusaka sing di kono. Pusaka yang di mana? Di sumber itu. Iya. Banyak yang berusaha mengambilnya. Dan kalau sampai ada yang bisa mengambilnya, apa yang akan terjadi, Mbak? Kalau naik. Bagaimana? Ini kan adiknya Pak Bupati. Ya. Lama, Mbak, Ki Ronggoseto bersemedi di tempat ini. Dan Belanda apa mengetahui keberadaan beliau di sini? Ora. Ana bangsa aku sing jaga. Jadi yang melindungi beliau adalah bangsa-bangsa seperti Anda. Kenapa sih, Mbak, tempat ini dipilih untuk pelariannya Ki Ronggoseto, Mbak? Rata dudui. Rahasiaku. Dilarang, Mbak. Wah, rahasiaku. Mbak sendirian tidak mau memberikan informasi. Kenapa Mbak harus dirahasiakan? Ojo lancang. Sepancet aku ae awakmu.
Mbah, ketika melarikan diri dikejar Belanda, ketika sudah sampai sini apa tetap melakukan perlawanan kepada Belanda, Mbah? Semedi, aku nih hari ini gak kuat tuh. Iya. Pamen tolong. Iya. Pesan-pesan Mbak yang mungkin bisa disampaikan? Jokon, Iya. ojo dikek gak kena. Iya. Cepetan. Terima kasih Mbak pesannya. Mbak Nuri Pak ya. Mbak Nuri ya. Cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Jangan kemana-mana, tetap di lingkar misteri. Setelah mengikuti aktivasi di sini, saya bisa lebih konsentrasi, belajar saya lebih tenang. Untuk masalah pelajaran, guru-guru itu lebih bangga ke saya. Tribina Cita adalah sebuah lembaga pendidikan informal yang membantu anak untuk cerdas secara emosional, intelektual, dan spiritual. Masih banyak informasi yang belum terkuak, mediumisasi kami lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, kami datang ke sini tidak mengganggu Mbak. Boleh kami tahu Mbak siapa? Begini. Yang menjaga di sini atau Yang menjaga makam ini Mbak. Oh pergi. Kami datang ke sini untuk mencari tahu tentang Mbah Abu Nawas Mbak. Bisa memberikan informasi kepada kami Mbak, tentang beliau. Cek. Apa ini? Mohon maaf sebelumnya Mbak. Kami datang ke sini mencari informasi tentang Mbah Abu Nawas ini Mbak. Cerita tentang beliau, sejarah beliau. Kalau dia aku ngomong dari asalnya dari mana Mbak Abu Nawas? Assalamualaikum. Tentang sosok beliau. Sosok beliau.
Seperti apa Mbah sosok Mbah Abu Nawas itu? Sejatinya wong iku apik. Makhluk ini mulai bercerita tentang sosok Ki Abu Nawas. Terus, Mbak. Ya jenenge kudu Abu Nawas. Aslinya asmane sinten, Mbak? Agung Mauco. Sinten? Agung Mauco. Agung Maujo. Agung Mauco, Mbah. Kayak duwe ilmu. Harus dikei Abu Nawas. Yang menjuluki beliau Abu Nawas itu Guru. sebagai guru. Karena kecerdikannya. Suwe topo. Kalau boleh tahu tempat pertamanya di mana? Jenengan saged Alas Surya. Alas Surya. Boten ngertos jenengan. Gimana ngertos? Daerah pundi? Daerah pundi? Mbak. Awang-awang. Cahaya. Awang-awang. Berarti alam gaib. Apa betul Mbah Abu Nawas itu buahnya Pangeran Diponegoro, Mbah, yang melarikan diri ke sini karena dikejar Belanda? Betul kisah itu, Mbah? Abu Nawas wani. Dek diasingno. Cek ketiga budak. Berarti dia kesini mengasingkan diri, bukan dikejar. Kenapa Mbah beliau memilih tempat ini sebagai tempat untuk mengasingkan diri? Dan iki didelikno mbek gurune. Asap motone gak iso ndelok. Kayak wong sing goleki. Nggih. Berarti tempat ini memang punya keistimewaan tersendiri, Mbak. Seperti apa sih Mbah perjuangan beliau dalam melawan penjajah itu, Mbah? Cukup ngomong di kanca-kancane. Dek iso ngalahne jajah dek kene. Banyak Mbah yang menentang perjuangan beliau pada masa itu. Cilok nih gawe ilmu hitam. Opo? Kemudian Mbah, bentuk-bentuk pertentangan seperti apa yang mereka lakukan kepada Mbah Abu Nawas itu? Selain dituduh memiliki ilmu hitam, Dilawan gawe ilmu podo ditantang. rokone. Aku menengok. Kemudian Mbah, selain banyak yang menentang beliau, banyak juga yang mendukung beliau. Aku Bangsa manusia, bangsa jin juga Mbah, menjadi pengikut beliau. Kenapa Mbah bangsa jin sampai memilih untuk menjadi pengikut Mbah Abu Nawas? kudu sembarang jin. Aku ditekakno. Dari mana, Mbak? Aku teko sikile Gunung Arjuna. Dari kaki Gunung Arjuna Mbah, asalnya Mbah. Wujud Anda apa, Mbak? Wujudku wong. Tapi aku paten dek kene. Aku kena digenti. Sejak sepeninggalan Abu Nawas, Mbak Abu Nawas.
Jadi Jelembah Ki Abunawas. Sosok beliau itu seperti apa sih, Mbah? Secara fisik beliau seperti apa, Mbah? Wong mesti wong. Teladan-teladan seperti apa, Mbah, yang beliau tunjukkan kepada para pengikut beliau? Muan rokone kudu dikekno. Banyak pengikut beliau, Pak. Dari daerah mana? Sing akeh yang di daerah iki. Beliau yang Dalam membawa Mbah. Anak cucune Mbah wonten tasian wonten bunten mriki. Mboten wonten. banyak yang datang ke tempat ini untuk kirim doa kepada Ki Abunawas, Mbah. Aku seneng. Pangestune Mbah kalau wingi nggih pengaosan malam Minggu wonten mriki, Mbah. Kalipun Mbah. Aku mikirnya terus. Alhamdulillah. Pirsa rawuhipun warga mriki nggih. Nggih. Jadi yang datang ke sini memang Nuwun. Nggih. Sami-sami mugi-mugi dipun trami Allah Subhanahu wa taala. saya masih boleh bertanya lagi kan, Mbak? Jadi yang datang ke sini memang benar-benar tidak menyalahgunakan tempat ini ya, Mbak ya? Jadi mereka datang ke sini memang niatnya udah benar, Mbak, kirim doa. Ada pesan-pesan, Mbak? Aku gak seneng. Di dusan sumber iku diawak-awak wong. Diawak yang bagaimana, Mbak? Maksudnya? Aku seneng di kono bersawalan wong atus, tapi aku gak seneng ono niat elek. Apa benar sih Mbah air itu bisa buat menyembuhkan penyakit, Mbah? Nggih. Lek atine wong sing lara iku mang tulus. Apik. Ada pesan lagi, Mbak? Sampun nggih, Mbak. Ojo menelke sesajen dek nisor. Oh iya, Mbak, nggih. 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 Pondongane mriki. Nggih. Seneng. Nggih. Iku kan apa-apa. Coba iku liar tok. Nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur suwun. Sampun nggih, Mbak. Matur nuwun nggih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu aku. Dirasa memberikan informasi yang berarti, mediator disadarkan. Sesaat tadi kita sudah melakukan kegiatan mediumisasi Pak Wanto untuk mengungkap sejarah tentang sosok Ki Abunawas ini. Ada kesimpulan apa yang bisa kita tarik dalam perjalanan tim Lingkar Misteri pada malam hari ini, Pak? Dalam perjalanan mediumisasi yang telah kita lakukan tadi, bahwasanya keterangan dari mediator banyak yang membakar sesajen yang ada di sumber ya sebaliknya itu ya jangan dilakukan. Kenapa? Karena akan mengundang makhluk-makhluk astral yang tidak berkepentingan untuk ke situ. Ya, jadi energi-energi yang negatif malah. Nah, kalau doa untuk Ki Abunawas sendiri nggak apa-apa untuk mengenang jasa saya beliau. Terima kasih Pak Wanto dan Pak Jito. Tadi kita juga sudah sama-sama mendengarkan Pak ya, apa yang sudah disampaikan oleh mediator. Jadi hal-hal seperti itu memang sebaiknya jangan dilakukan. Ini bagaimana dan Pak nanti Jito? dari pengurus pemandian sendiri kami bisa memberi masukan untuk mungkin ada tulisan atau larangan istilahnya bakar kemenyan atau apa yang di lokasi pemandian. Itu nanti lewat pengurus pemandian khususnya. Memang tempat itu harus digunakan sebagaimana mestinya dan memang berdoa ya kirim doa yang digunakan untuk hal-hal yang negatif lainnya. Dan kami mewakili warga mengucapkan terima kasih dengan hadirnya kru ini, kami bisa tahu siapa sebenarnya Mbak Abunawas dan apa yang harus kita lakukan. Terima kasih banyak Pak Jito. Kembali. Selamat malam, Assalamualaikum.
sesaat tadi kita sudah mengikuti kegiatan mediumisasi yang dilakukan oleh tim lingkar misteri untuk mengetahui tentang sosok dari seorang Ki Abu Nawas itu seperti apa, dan juga kaitan beliau dengan keberadaan sumber ringin, yaitu sumber pemandian air panas yang ada di bawah sana. Dan seperti itulah cerita yang sudah kita ikuti, dan tetap ikuti perjalanan tim lingkar misteri ke tempat-tempat sejarah dan tempat-tempat misteri lainnya. Setelah mengikuti aktivasi, kondisi saya sudah normal, terus sudah tidak ada keluhan lagi, hanya tinggal sedikit pegang yang agak berat itu masih belum kuat, kemudian kalau jalan agak cepat itu masih belum. Tribina Cita adalah sebuah lembaga pendidikan informal yang membantu anak untuk cerdas secara emosional, intelektual, dan spiritual.